Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pesinetron Ivanka Suwandi yang beberapa waktu lalu berani angkat bicara ihwal kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi properti di Bali akhirnya memenuhi panggilan pihak penyidik Polda Bali. Ya, kemarin, tepat 3 Januari 2022, Ivanka didampingi tim kuasa hukum mendatangi pihak penyidik guna melakukan BAP tambahan. Pemeran Mama Karina di sinetron Ikatan Cinta itu begitu serius menuntut haknya yang telah digasak para mafia properti. Aku sekarang udah sampai di Bali, seperti yang aku bilang aku akan melengkapi BAP aku tanggal 3. Nah ini aku ketemu sama pengacara aku, Bapak Surahman, dan ini juga partnernya. Gimana Pak Surahman, kita rencananya hari ini? Rencana hari ini kita akan menemui penyidik, khususnya di Polda Bali, terkait masalah kasus hukum yang dialami oleh Mbak Ivanka. Nah, sehubungan dengan adanya surat panggilan tepatnya pada tanggal 3 Januari 2022 ini, saya bersama tim hukum Pak Suhartono mendampingi beliau untuk penambahan berita acara pemeriksaan di penyidik Polda Bali. Sebagaimana surat panggilannya. Aku baru aja selesai kelengkapan BAP di Polda Bali. Jadi nanti buat teman-teman mudah-mudahan nih jadi pelajaran ya buat teman-teman yang lain yang ngalamin hal yang sama. Mudah-mudahan nanti ini bisa cepat selesai. Menurut kuasa hukum Ivanka, Surahman, sarjana hukum, kasus dugaan penipuan dan penggelapan berkedok investasi properti ini sebelumnya pernah ia laporkan ke Polda Bali pada 13 November 2019 lalu. Namun selama 3 tahun itu, proses tersebut mandek di tengah jalan hingga akhirnya kembali diproses dan kini Ivanka harus menjalani proses BAP tambahan. Meski sudah sempat naik ke tahap sidik, pihak kepolisian Bali belum juga menetapkan tersangka kepada pihak developer. Jadi tanggal 13 November 2019 saya melaporkan developer Bali Lista yang sudah menjual kembali rumah dan kafling tanah saya kepada orang lain. Saya membuat BAP di Bali dan saya tanyakan perkembangannya. Akhirnya karena udah terlalu lama, jadi saya follow up terus ke Polda Bali. Dan hari ini melengkapi BAP tersebut. Mudah-mudahan secepatnya deh, saya udah terlalu lama ya 3 tahun ini nunggu. Karena di sini ada sedikit kejanggalan bagi kami selaku kuasa hukum Mbak sangat. Ivanka, bahwa laporan tersebut sebagaimana LP itu terjadi pada tanggal 13 November 2019. Nah, kejadian berarti ada sekitar 3 tahun yang lalu. Namun di akhir tahun 2019 tersebut, penyidik Polda Bali itu telah menaikkan kasus tersebut untuk sidik sebagaimana SP Sidik 1274. Nah, setelah itu ini kasus kok Mandek sedikit mandek. agak lamban lah gitu, mandek. Nah, Di tempat. sehingga penyidik pun mengeluarkan surat perintah penyidikan tambahan. Tak hanya melakukan BAP tambahan, Ivanka juga menyerahkan beberapa bukti otentik kepada pihak penyidik. Dan untuk saat ini, Ivanka juga belum bertemu dengan pelaku penggelapan. Namun yang jelas, Ivanka berharap jika masalah ini bisa cepat terselesaikan, serta tanah kafling yang ia beli bisa kembali. Saya juga berikan bukti-bukti yang asli kepada penyidik. Tapi memang kelanjutan berikutnya saya belum dapat berita lagi karena tersangka juga baru dipanggil dan tidak mengaku bahwa dia menjual. Jadi ini kita masih tunggu penyidik. Harapannya sih semoga cepat selesai ya. Untuk Pak Kapolri dan Kapolda saya mohon bantuannya. Saya harap sih secepatnya ini akan selesai ya, karena udah 3 tahun. Harapannya semoga lancar aja semua. Doain ya teman-teman. Kami telah selesai mendampingi Mbak Ivanka dalam kasus hukum yang dihadapi terkait dengan telah dijual 2 unit rumah miliknya oleh perusahaan PT Bali Lista Karya Utama kepada pihak lain. Kami telah memasukkan laporan pidana sebagaimana disangkakan dengan pasal 385 dan pasal 266 KUHP. Nah, adapun tadi pendampingan daripada pemberian keterangan di BAP, kami telah menyimpulkan bahwa
bukti yang kami miliki adalah bukti yang sangat akurat. Bahkan kami sudah menyampaikan ada 16 bukti. Dari kwitansi pertama, adanya kesepakatan antara Mbak Ivanka dengan perusahaan dalam rangka pembelian 2 unit rumah tersebut, dan bukti cicilan pembayaran, serta bukti pelunasan pada akhirnya, hingga pihak perusahaan mengeluarkan surat pernyataan bahwa kedua unit rumah tersebut adalah murni milik Mbak Ivanka yang telah dibayar kontan atau lunas pada saat itu. Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan ini, penyidik Polda Denpasar Bali telah memeriksa beberapa orang. Justru itu saya berapa kali ke Bali mau minta ketemu Pak Ridwan, dia selalu menghindar dari saya. Ya, kalau Tuti Dana Kusuma itu notaris sudah saya temuin, dia udah mengakui, dia bilang ada tekanan. Malangnya nasib Ivanka. Niat hati ingin menikmati tanah dan rumah di Bali yang tengah dibelinya dari uang halal bermandikan peluh selama membintangi sinetron dan proses pembelian sesuai prosedur hukum justru digasak oleh para mafia properti. Kita itu harus kembali gitu loh. Iya dong. Oh, jeripaya kita loh 97 tuh. Iya, sakit hati loh. Saya sangat dalam hal ini sakit hati. Masih soal kasus hukum, Irwansyah dan Zaskia Sungkar akhirnya angkat suara terkait kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh adik kandungnya Hafiz Fatur Rahman. Melalui kuasa hukumnya Zakir Rashidin, sarjana hukum, Irwan akhirnya melaporkan Hafiz ke Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penipuan serta pemalsuan data dan dokumen untuk mengajukan kredit ke salah satu bank sejak tahun 2018. Kakak ipar dari Shirin Sungkar itu sepertinya sudah kehilangan kesabaran. 4 aset berharga berupa 4 rumah serta 1 mobil mewah milik Irwan dan Zaskia terpaksa disita oleh bank. Yang kedua, kenapa saudara Irwan melaporkan Hafiz Fatur di Polres Jakarta Selatan? Ya, perlu kami juga jelaskan bahwa pelaporan ini berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Yang mana klien kami, saudara Irwan ini kaget pada saat ada salah satu bank mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Ada salah satu bank swasta mengirimkan surat tagihan ke rumahnya bahwa Irwan sudah tidak bayar cicilan terkait dengan adanya peminjaman uang di salah satu bank swasta tersebut. Ya, Irwan kaget loh, kenapa bisa saya ditagih? Saya tidak pernah kredit. Setelah saya kemudian melakukan cross check ke bank yang bersangkutan, saya menemukan banyak sekali surat-surat, yang mana dari surat-surat itu saya bisa menyimpulkan bahwa diduga kuat saudara Hafiz memalsukan tanda tangan Irwan dan Zaskia Sungkar untuk kepentingannya. Yaitu apa kepentingannya dia? Kepentingannya untuk melakukan peminjaman uang di salah satu bank swasta itu sebesar kurang lebih 1-2 miliar. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan buat kami ya, khususnya di keluarga kita, di keluarga Pak Irwan ini, bahwa kok bisa seperti itu? Bisa sejauh itu Mas Hafiz melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kakaknya sendiri. Karena Mas Irwan merasa tidak pernah mengajukan pinjaman uang dan tidak pernah mengajukan kredit di salah satu bank tersebut, akhirnya di bulan November kemarin saya selaku kuasa hukum dari Irwan dan Zaskia membuat laporan di Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan pemalsuan surat. Tak hanya kepada Hafiz, tim kuasa hukum Irwan juga telah melayangkan somasi kepada pihak bank yang memberikan kredit. Selain itu, pihak Irwan juga menilai ada banyak kejanggalan dalam proses kredit hingga uang miliaran rupiah itu cair. Anehnya, saat pencairan, menurut kuasa hukum terdapat tanda tangan Irwan dan Zaskia. Padahal baik Irwan maupun Zaskia, keduanya sama-sama tak pernah bertemu dengan pihak bank. Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Irwan, dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, di situ ada tanda tangan Irwan, ada tanda tangan Zaskia. Kok bisa? Jadi itu sudah ada, jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan adanya tunggakan pembayaran
Dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Lengkap, ada surat kuasanya, ada surat pernyataannya, ada surat peralihan haknya ketika terjadi tunggakan, semua ada. Jadi secara administrasi perbankannya itu clear, ada semua. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, kok itu bisa terjadi sementara Irwansyah satu kali pun tidak pernah bertemu dengan bank. Sebenarnya ini kan lebih Irwan ya gitu. Kalau aku ya berat juga kan, kehilangannya ya lumayan ya, mobil gitu. Kalau si Irwan yang kehilangan banyak banget, rumah, tanah, semuanya hilang gitu. Kecuali yang kita tinggalin sekarang itu berat banget. Kalau dari surat yang saya terima kemarin dari banknya itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansyah. Sertifikat rumah atas nama Irwansyah. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami kan. Saya juga kemudian melakukan cross check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan? Lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Karena banyak kejanggalan dari mulai perjanjian kredit, surat pelunasan hak dan lain-lain, pihak Irwan pun melaporkan bank yang mencairkan kredit tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Nah akhirnya tadi per hari ini saya sudah somasi banknya. Saya somasi ke bank tersebut, kemudian saya juga sudah melaporkan bank tersebut kepada OJK. Kenapa? Karena ini menarik. Orang tidak pernah bertemu dengan banknya, orang tidak pernah mengajukan kredit terhadap bank itu, kok tiba-tiba dapat tagihan. Bahkan rumahnya dia yang di Bintaro, ya, itu mau disita oleh bank. Dari surat yang kami terima dari bank tersebut, mau disita. Loh, kok kenapa mau disita? Orangnya tidak pernah pinjam uang. Nah, makanya saya minta juga ke OJK untuk menelusuri, ya, praktik-praktik yang seperti ini berbahaya sekali. Orang tiba-tiba namanya tercantum sebagai debitur, tapi tidak pernah meminjam uang. Nah, inilah yang kemudian tadi saya sampaikan di dalam surat somasi saya kepada bank tersebut, dan juga saya sudah mengirimkan surat aduan kepada OJK supaya kita buka ini ada apa. Kalau memang Hafiz Fatur Rahman bermain secara tunggal untuk merugikan kakaknya, ya saya minta kepada kepolisian juga proses. Karena jangan sampai ya Irwansyah yang jadi korban. Dia tidak mengetahui apa-apa tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Begitu. Kan dari konfirmasi yang kami terima dari bank, ini juga yang menarik nih. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan, juga yang mencairkan adalah Irwansyah. Ya, tanda kutip ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum, dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain. Gitu. Permasalahan Irwan dan Zaskia kini hanya pada adik kandungnya Hafiz. Hingga saat ini, Hafiz masih belum bisa ditemui dan menjadi DPO Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dengan laporan pihak Zaskia ke Polsek Jakarta Selatan, ia berharap jika pihak berwajib bisa menyelesaikan serta menemukan Hafiz. Tinggal nunggu aja. Saya minta doa sama teman-teman semua. Dan ya pengennya Zaskia juga nggak terlalu mikir yang macam-macam supaya nggak stres. Memang berat sih, karena kayak kalau nanya sama aku sampai sekarang pun sebenarnya belum bisa legowo banget gitu loh. Tapi kalau misalnya nanyanya sama Irwan, mungkin dia akan punya jawaban yang lebih membuat hati kita tenang gitu. Ingin menghimbau juga kepada saudara HF untuk bisa kooperatif dan memenuhi nantinya panggilan dari kami, tim penyidik, sehingga perkara ini dapat diselesaikan, dapat segera untuk dilimpah ke proses pengadilan nantinya. Di surat-surat yang saya terima itu ada pertanggal Maret 2021 suratnya ya. Ada per bulan Juli 2021, itu surat-surat yang saya baca kemarin ya. Bahkan parahnya perjanjian kreditnya ada yang tahun 2018.
Pertanyaannya, kenapa justru pihak banknya baru memberitahukan surat-surat itu kepada Pak Irwan itu di bulan November 2021? Kenapa tidak dari bulan sebelumnya aja beritahu bahwa ini ada kaitanmu? Tapi kok di bulan November baru diberitahu? Setelah orangnya ini udah kabur, udah nggak tahu di mana keberadaannya nih si Hafiz. Nah itulah yang kemudian hari ini kita akan perjuangkan. Dari sisi hukumnya juga kita sudah persiapkan untuk upaya-upaya itu. Dan juga dari sisi kerugian juga akan kita sampaikan kepada pihak bank. Karena ketika dilakukan pelelangan terhadap proses kredit yang bermasalah, tentu ini juga adalah pidana. Itu yang sudah kita lakukan kemarin.